Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 14. Kata kunci renungan pada malam ini adalah sahabat anak-anak, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Terambil dari kitab Matius 19 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Sang Pencipta menyembunyikan rahasia dari orang berhikmat, namun Dia membuka dirinya untuk dikenal oleh anak-anak. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Hari ini, orang-orang di seluruh dunia merayakan peringatan 200 tahun kelahiran pendongeng besar Hans Christian Andersen. Pelajaran dan semangat yang terkandung di dalam kisah-kisah seperti anak itik yang buruk rupa, putri duyung, dan pakaian baru sang kaisar masih dianggap sebagai sebuah hadiah besar bagi anak-anak di mana saja. Namun, saya diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah sahabat terbesar anak-anak yang pernah dikenal dunia. Tak seorang pun pernah lebih banyak melakukan sesuatu bagi anak-anak itu daripada Yesus. Saat murid-murid Yesus memarahi orang yang membawa anak-anak kecil kepadanya, Tuhan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga."
Yesus menghargai anak-anak sebagai pribadi-pribadi yang bernilai. Setelah dielu-elukan di Yerusalem, Tuhan menerima pujian anak-anak dan mengingatkan orang-orang yang mengkritik mereka bahwa Allah telah menyediakan puji-pujian bahkan dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Persahabatan dengan Sang Juru Selamat merupakan hak istimewa bagi semua orang yang percaya kepadanya, yang memiliki iman sederhana seperti seorang anak. Tangannya yang penuh kasih dan hatinya yang lembut siap memeluk setiap anak yang menerimanya. Dia bersedia menerima semua orang yang membuka hati mereka kepadanya dengan sepenuh hati. Dia adalah sahabat anak-anak. Tuhan tidak menghendaki seorang pun anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Anak-anak merupakan harta yang sangat penting bagi keluarga. Karena anak itu adalah harta yang harus dijaga, maka orang tua pun berusaha keras untuk menjaga, melindungi dan mendidiknya agar kelak bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan memulihkan Tuhan. Jika memang anak itu adalah harta yang berharga, maka setiap orang tua juga akan menjaga dan melindungi agar anak-anaknya tidak seorang pun yang hilang. Hal yang sama juga ditunjukkan dalam bacaan kita hari ini. Allah sangat peduli kepada umat-Nya dan memandang semua manusia sama berharga. Walaupun kita sering melupakannya dan sering melanggar perintah-perintahnya, namun, Dia tidak pernah melupakan kita umat-Nya. Tuhan tidak ingin ada umat-Nya yang terhilang di belantara dunia ini. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya yakni Yesus Kristus untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anak-Nya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatannya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik atau Injil kepada anak-anak kita. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah, termasuk di salah satu SD di Medan. Seorang guru kepala SD mencabuli muridnya di ruang kantornya. Di negara berkembang, anak-anak bahkan berpopulasi setengah dari seluruh jumlah penduduk. Usia 15-26 mencapai 26%. Pada dekade berikutnya akan lahir 1 miliar bayi di dunia di tengah keluarga yang sangat miskin. Anak-anak di dunia menghadapi resiko penderitaan yang tertinggi di dunia. Lebih dari 91 juta balita mengalami busung lapar. 134 juta anak tidak dapat mengecap bangku sekolah. 15 juta anak menjadi yatim atau piatu akibat AIDS. 171 juta anak terpaksa jadi pekerja anak dalam situasi yang sangat buruk. Sepertiga anak-anak di dunia tinggal di rumah di mana mereka sekamar bersama dengan lebih dari 5 orang. 376 juta anak menggunakan air yang tidak bersih. Anak-anak juga merupakan korban terbesar dalam perdagangan manusia untuk tujuan prostitusi, pekerja paksa, pornografi, perang dan transplantasi organ.
Anak-anak juga menghadapi penderitaan secara rohani. Perkembangan zaman dalam segala aspek telah membuat anak-anak kehilangan arah kepada jalan yang benar. Mereka dipengaruhi oleh berbagai ajaran yang menyesatkan melalui TV. Orang tua zaman sekarang kurang perhatian kepada anak dibandingkan pada masa yang lalu. Kesibukan dan persaingan hidup membuat keluarga lebih fokus pada kesuksesan finansial daripada keutuhan keluarga dan persekutuan dengan anak-anak. Sehingga anak-anak banyak yang menjadi korban konsumerisme, narkoba, dan pergaulan bebas akibat kehausan akan kasih sayang orang tua. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak yang tercatat dalam Injil Matius 19 ayat 13-15, Markus 10 ayat 13-16, dan Lukas 18 ayat 15-17, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dalam Matius 19 ayat 1 dan Markus 10 ayat 1 dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus. Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau ngompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu yang kemungkinan besar ibu-ibu, kalau bapak-bapak mungkin mereka tidak berani memarahinya. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi, pergi, guru kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak. Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak, sebaliknya ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan?
Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya, jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang mempunyai kerajaan sorga dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil. Ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Catherine Coxe menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil. Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa. Tuhan tidak menghendaki anak-anak hilang. Matius 18 ayat 14 berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Dalam bacaan Injil dikisahkan mengenai seekor domba yang hilang. Sang gembala tidak membiarkan dombanya hilang walaupun hanya seekor.
Dikatakan bahwa lebih besar kegembiraannya ketika ia menemukan yang seekor tersebut daripada 99 ekor yang tidak tersesat itu. Di akhir dari Injil Yesus berkata, "Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Hal ini menunjukkan bahwa Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Allah selalu peduli dan berusaha supaya kita semua berada dalam perlindungannya. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah rela mengutus Putra Tunggal-Nya yakni Yesus Kristus untuk menghimpun, menuntun, dan membimbing kita semua anak-anak-Nya agar selalu berada pada jalan kebenaran dan keselamatan-Nya. Nas hari ini menginspirasi kita agar kita pun harus berusaha terus menjaga anak-anak kita dari ketersesatan. Kita harus berjuang memberitakan kabar baik kepada anak-anak kita. Mengapa? Setidaknya ada 3 alasan yang dikemukakan tentang pentingnya mengabarkan Injil kepada anak-anak, yaitu: pertama, karena anak-anak membutuhkan Injil. Belakangan ini muncul isu tentang perlindungan anak yang terus-menerus diperbincangkan semenjak terkuaknya peristiwa pelecehan seksual terhadap anak TK di Jakarta International School pada April tahun 2014 lalu. Hari-hari ini kita terus dikejutkan dengan berbagai berita pelecehan seksual terhadap anak-anak di berbagai daerah. Isu tentang anak menjadi korban, entah itu korban pelecehan seksual, korban perang, korban kemiskinan dan lainnya masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Melihat fakta dan kenyataan di atas, maka jelas yang sangat dibutuhkan anak-anak adalah kabar sukacita, good news, atau Injil. Oleh sebab itu mengabarkan Injil bukan hanya sekedar memberitakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara verbal saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja dan sekolah Kristen? Kita harus membela anak-anak, lebih memperhatikan kondisi dan kebutuhan anak-anak secara holistik. Injil diberitakan secara utuh dan holistik kepada anak-anak. Kedua, karena memberitakan Injil kepada anak-anak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan perikop tentang Yesus memberkati anak-anak, maka kita akan mendapati bahwa Yesus berada di tengah-tengah pelayanan yang cukup melelahkan karena mengajar, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit dan terus melakukan perjalanan kemana-mana untuk memberitakan kerajaan Allah. Ia sudah melakukan banyak perjalanan. Dijelaskan bahwa Yesus sudah melakukan perjalanan dari Galilea ke Yudea di daerah seberang sungai Yordan dan di tengah rencana Yesus menuju Yerusalem. Di tengah situasi yang demikian lelah dan padat dengan pelayanan, ada orang yang membawa anak-anak kecil untuk diberkati dan didoakan Yesus. Dalam catatan Lukas 18 ayat 15 dikatakan, "Datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus." Ini berarti yang bawa kebanyakan tentulah orang tua atau ibu anak-anak tersebut sendiri. Tidak heran kalau murid-murid melarang dengan memarahi mereka yang mendekati Yesus, sebab mereka ingin agar Yesus tidak diganggu oleh anak-anak kecil. Barangkali ada yang sedang menangis, menyusui, ingusan atau ngompol dengan pakaian yang kotor dan bau. Kita tidak tahu bagaimana murid-murid memarahi orang-orang itu yang kemungkinan besar ibu-ibu. Mungkin mereka bilang, "Hai, ngapain bawa anak-anak ke sini? Ribut sekali dan mengganggu guru kami. Pergi, kami tidak mau diganggu anak-anak." Bagaimana tanggapan Yesus? Apakah ia berterima kasih pada murid-muridnya? Tidak.
Yesus bahkan berbalik memarahi mereka dan mengizinkan anak-anak itu datang. Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku." Betapa baiknya dan senangnya Yesus menerima anak-anak. Ia tidak peduli dengan kelelahan dan kesibukannya dalam pelayanan. Ia tidak merasa terganggu dengan anak-anak, sebaliknya ia menyediakan waktu bagi anak-anak dan sangat senang menerima mereka. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan Yesus dengan membawa anak-anak kita mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran firman Tuhan? Dalam Ulangan 6 ayat 6-7 firman Tuhan memerintahkan setiap orang tua yang percaya agar mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak mereka tentang perbuatan Allah yang ajaib dalam membebaskan orang Israel agar anak-anak mereka mengenal Allah. Demikian juga kita melihat reaksi Yesus yang sangat senang jika ada orang tua yang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Betapa senangnya. Ketiga, karena Yesus memandang kualitas anak-anak yang sangat berharga. Mari kita lihat bagaimana pandangan kita tentang anak-anak. Pada umumnya kita menganggap remeh terhadap anak-anak, bahkan menilai anak-anak secara negatif. Ada apa dengan anak-anak? Siapakah anak-anak di mata Tuhan? Siapakah anak-anak di mata gereja, guru, orang tua dan orang dewasa lainnya? Apa kesan pertama ketika kita menyebutkan kata anak-anak? Apakah hubungan anak-anak dengan penginjilan? Sudahkah kita menilai anak-anak kita dengan tepat seperti Tuhan kita Yesus Kristus? Jika kita salah maka seluruh perilaku dan tindakan kita terhadap anak akan berbeda. Misalnya, jika kita anggap anak-anak tidak bisa mengerti apa-apa dan tidak perlu tahu tentang Injil, cukup serahkan saja pada guru sekolah minggu, maka kemungkinan kita tidak akan tahu dengan tepat apakah anak-anak kita sudah lahir baru, sudah diselamatkan atau belum. Cobalah ambil waktu bertanya kepada anak-anak kita tentang keselamatan mereka. Kita akan tahu bahwa anak-anak perlu sekali diberitakan Injil dengan jelas sehingga mereka yakin dan tahu akan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yesus menyebutkan identitas anak-anak sebagai orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Dalam Markus 10 ayat 15 Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu Yesus memeluk mereka, memberkati mereka dan berdoa bagi mereka. Di sini kita melihat Yesus begitu menghargai anak-anak dan memberikan kepada mereka identitas yang sangat tinggi sekali, yaitu orang yang empunya kerajaan sorga, dan sebagai model bagaimana kita harus menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak baru bisa masuk ke dalamnya. Bukan itu saja, kalau kita melihat catatan Matius, kita akan temukan anak-anak begitu berharga di mata Tuhan Yesus. Saudara ingin masuk dalam kerajaan Allah, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin jadi yang terbesar dalam kerajaan sorga, rendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Saudara ingin menyambut Yesus, sambutlah anak kecil. Saudara tidak ingin ditenggelamkan ke laut, janganlah menyesatkan anak kecil. Saudara menganggap rendah anak kecil. Ingat ada malaikat di pihak mereka. Mengapa Yesus mengatakan demikian? Apa kualitas yang dimiliki anak-anak? Catherine Coxe menjelaskan aspek spiritual seorang anak sehingga dapat dengan mudah menerima dan percaya Injil.
Anak-anak harus menjadi bagian dari jangkauan amanat agung Tuhan Yesus bagi kita dan gereja. Karena itu, mari kita mulai mengabarkan Injil kepada anak-anak kita, membawa mereka kepada Yesus dan mendoakan mereka senantiasa. Dengan membawa anak-anak kita kepada Tuhan, kiranya data-data tentang anak-anak yang memprihatinkan pada pendahuluan tadi akan berkurang karena keterlibatan kita. Kita harus yakin bahwa jika kita sungguh-sungguh memberitakan Injil, pasti anak kita akan menerima Yesus dan keselamatan. Yang lebih indah lagi bila mereka sejak kecil sudah percaya, berarti mereka memiliki waktu yang sangat panjang untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Yang lebih indah lagi jika kita nanti meninggalkan dunia ini dan berkumpul di surga lengkap sekeluarga dengan anak-anak kita. Bagaimana caranya agar perkataan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepada Tuhan? Mazmur 19, sebuah mazmur yang ditulis oleh Raja Daud sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, diawali dengan penjelasan indah mengenai wahyu umum bahwa hasil ciptaan yang nyata ditentukan oleh cara Tuhan menciptakannya, dan diakhiri dengan permohonan agar renungan hati Daud berkenan kepada Tuhan. Ciptaan menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan pekerjaan tangannya, dan melakukan semua ini tanpa kata-kata. Tuhan yang alkitabiah telah menciptakan alam semesta dan segala isinya sedemikian rupa sehingga terus-menerus memuliakan Dia melalui peristiwa-peristiwa seperti matahari terbit dan terbenam. Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 1, sebab apa yang dapat diketahui tentang Allah sudah jelas bagi mereka, karena Allah telah menjelaskannya kepada mereka. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Tuhan yang tidak terlihat, kekuatan abadi dan sifat ilahi, telah terlihat dengan jelas, dipahami dari apa yang telah diciptakan, sehingga manusia tidak dapat berdalih. Peran kreatif Allah berhak memberi Dia semua otoritas, karena segala sesuatu adalah milik-Nya. Dengan otoritas ini, Allah memberikan hukum dan instruksi kepada umat-Nya dalam perjanjian Musa, yang dirujuk oleh Daud dalam Mazmur 19 ayat 7-11. Daud menggambarkan hukum sebagai sesuatu yang sempurna atau lengkap, pemberitahuan hukum sebagai hal yang pasti, petunjuk Tuhan sebagai hal yang benar, perintah Tuhan sebagai hal yang murni, dan keputusan sebagai hal yang benar, adil, dan diinginkan. Ketika Daud menggambarkan berbagai aspek hukum Allah ini, perhatikan sifat sinonim dari konsep-konsepnya. Masing-masing bekerja melalui aspek hubungan Daud dengan hukum dan dengan Tuhan. Daud kemudian mengajukan dua permohonan kepada Tuhan, satu agar Tuhan mengampuni kesalahannya yang tersembunyi, dan dua, agar Tuhan menjauhkannya dari dosa-dosa yang berasal dari kesombongan dan kesombongan. Dia kemudian mengakhirinya dengan permohonan agar renungan hatinya dan perkataan mulutnya berkenan kepada Tuhan. David sepertinya mengajukan permintaan terakhir terkait klaimnya sebelumnya. Intinya, dia berkata, "Biarlah hal-hal yang telah saya renungkan sebelumnya dan nyatakan dalam Mazmur ini berkenan kepadamu, Tuhan." Gagasan bermeditasi dalam Alkitab menunjuk pada mengisi pikiran dengan pemikiran tentang sesuatu atau seseorang. Mengosongkan pikiran, seperti anggapan beberapa orang tentang meditasi, bukanlah prinsip Alkitabiah. Misalnya, dalam Mazmur 63, Daud menyamakan gagasan berpikir dan bermeditasi.
Apa yang disampaikan Daud dalam Mazmur 19 adalah keinginan agar Allah berkenan terhadap pemikiran Daud dan juga ucapannya. Yesus juga menghubungkan perkataan mulut dengan renungan hati. Beliau mengajarkan, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari simpanannya yang baik di dalam hatinya, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari simpanannya yang jahat di dalam hatinya. Sebab yang diungkapkan mulut adalah isi-isi hati. Dengan cara yang sama, David menghubungkan mulut dan hati. Kata-kata dan pemikiran kita saling berkaitan. Keduanya harus menyenangkan Tuhan. Paulus menyebutkan gagasan menyenangkan Tuhan berkali-kali dalam tulisannya. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menunjukkan bahwa pembaruan pikiran sangat penting untuk transformasi pribadi dan pemahaman akan kehendak Tuhan, yang baik, menyenangkan, dan sempurna. Dia mengulangi gagasan ini dalam Kolose 1 ayat 9-10 ketika dia berdoa agar jemaat Kolose dipenuhi dengan pengetahuan tentang kehendak Tuhan sehingga mereka kemudian dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Ia juga memberitahu Timotius bahwa kitab suci diilhami oleh Allah dan bermanfaat, menjadikan hamba Allah diperlengkapi untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Perbuatan-perbuatan baik ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang diciptakan kembali oleh umat Kristiani di dalam Kristus untuk diselesaikan dan telah ditentukan sejak semula oleh Allah. Pikiran harus diisi dengan apa yang diridai Allah, sehingga mulut dan bagian tubuh lain yang diperlukan untuk bertindak, juga dapat melakukan apa yang diridhoi Allah. Seperti yang Daud nyatakan di akhir Mazmur 19, kita hendaknya menginginkan agar pikiran atau renungan kita berkenan kepada Tuhan. Kita dapat memastikan pikiran-pikiran menyenangkan dengan mengisi pikiran kita dengan kebenaran Alkitab, dan itu akan menghasilkan perkataan dan tindakan yang juga menyenangkan hatinya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam.
Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.